Assalamualaikum sobat semuanya, kembali lagi di tutorial Excel pada channel ini. Kali ini kita sudah masuk ke bagian yang ke-25 dari rangkaian belajar Excel dari awal. Dan untuk bagian ini kita akan bahas mengenai fungsi wrap, yaitu fungsi yang digunakan untuk melakukan perulangan karakter sebanyak yang diperlukan. Dan di sini saya akan berikan contoh-contoh dari yang basic sampai yang kompleks. Oke, silahkan simak video ini sampai selesai. Nah, kita akan mulai terlebih dahulu dengan melihat sintaks dari fungsi wrap. Nah, sintaks fungsi wrap adalah sebagai berikut. Di sini terdapat dua argumen, dibutuhkan dua argumen, yaitu yang pertama text dan number times. Text adalah apa yang akan kita ulangi, bisa teks, bisa fungsi, bisa simbol, atau bisa juga referensi. Di sini misalnya kita akan coba dengan mengisi langsung teks. Misalnya huruf A seperti ini. Kemudian kita ulangi berapa kali, misalnya kita ulangi 10 kali, maka hasilnya akan terlihat seperti ini. Atau kita juga bisa mengisi dengan spasi atau karakter atau simbol-simbol lain, maka untuk spasi hasilnya tidak terlihat. Seperti ini. Nah, untuk melihat hasil untuk spasi, maka kita bisa menambahkan di sini misalnya kita tambahkan 1. Maka bisa dilihat di sini angka 1 akan bergeser ke sebelah kanan karena di sini sudah diisi spasi sebanyak 10 kali. Nah, jika kita tambahkan sebanyak 20 kali misalnya, maka bisa kita lihat pergeserannya akan sampai di sini. Nah, jika kita ingin mengisikan dengan menggunakan fungsi, kita bisa di sini isikan langsung. Misalnya untuk spasi kita pakai char 32. Maka di sini bisa dilihat karakter spasi diulangi sebanyak 10 kali. Oke, di sini adalah karakter spasi. Nah, di sini misalnya kita contohkan dengan menggunakan referensi teks. Kita bisa ubah ini dengan referensi teks yang ada di sini, misalnya huruf A, kemudian kita enter. Nah, ini adalah hasil. Nah, ini adalah bentuk yang paling sederhana dari penggunaan fungsi wrap. Berikutnya kita akan lihat penggunaan fungsi wrap pada kasus yang lebih kompleks. Nah, ini adalah contoh pertama dari penggunaan fungsi wrap untuk kasus yang lebih kompleks. Nah, di sini ada outline dari naskah skripsi atau bisa juga proposal. Nah, biasa pada outline tersebut akan terbagi menjadi dua bagian, yaitu bagian utama dan subbagiannya. Nah, untuk bagian utama biasa indentasinya paling kiri, kemudian bagian subbagiannya akan diberikan indentasi ke kanan, menjorok ke dalam. Nah, untuk membuat indentasi itulah kita akan gunakan fungsi wrap dan hasilnya akan terlihat seperti ini. Misalnya di sini kita isikan B2, maka otomatis dia akan dikenali sebagai subbagian, maka dia akan digeser ke kanan. Jika kita tambahkan teks, otomatis akan dibawa sesuai dengan indentasi yang kita tetapkan. Nah, tapi jika dia 1 digit seperti ini, maka dia dianggap sebagai bagian utama, maka dia akan berada di paling kiri indentasinya, artinya tidak diberikan indentasi ke kanan. Seperti ini. Oke, nah ini adalah hasilnya. Nah, skenarionya adalah di sini kita akan menggunakan fungsi if terlebih dahulu. Kita cek jumlah karakter yang ada di sini dengan fungsi len. Jika teks di sini 1, maka dia adalah bagian utama. Maka jawabannya adalah teks yang ada di sini kemudian kita gabung dengan spasi. Kita di sini kita pakai 2 spasi, kemudian kita gabung lagi dengan teks yang ada di sini. Tapi jika bukan atau jika lebih dari 1 panjangnya, maka dia berarti dia adalah subbagian. Maka kita akan berikan indentasi terlebih dahulu dengan fungsi wrap sebelum nomornya, sehingga dia akan bergeser ke kanan. Kita akan menggunakan fungsi wrap. Kemudian teksnya kita bisa isikan, untuk indentasinya kita bisa buatkan dengan spasi secara langsung, atau kita bisa menggunakan fungsi char 32 seperti ini. Kemudian kita berikan indentasi sebanyak 5, misalnya jika dia sebagian. Kemudian baru kita gabung dengan teks yang ada di sini.
Oke, setelah spasi, setelah indentasi baru teksnya. Nah, setelah nomornya di sini, nomor listnya, baru kita akan berikan spasi di antara nomor list dan listnya. Kita akan berikan spasi dengan fungsi wrap lagi. Kita akan gabung dengan fungsi wrap. Char 32 lagi. Nomor jumlah spasinya, indentasinya misal 5. Kemudian barulah kita gabung dengan teks yang ada di sini. Oke. Kemudian beri penutup untuk fungsi if dan enter. Maka di sini bisa kita lihat fungsi if mendeteksi bahwa ini adalah bagian utama sehingga dia berada di sini. Jika kita drag ke bawah, maka bisa kita lihat di sini. Subbagian akan digeser 5 spasi ke kanan. Kemudian antara nomor list dan listnya akan diberikan 5 spasi. Nah, jika kita terapkan ini ke bawah seperti ini, kemudian di sini kita misalnya tambahkan B2, maka otomatis dia dianggap sebagai subbagian sehingga dia digeser ke kanan. Di sini bisa ditambahkan teks, otomatis dia akan seperti ini. Diberikan indentasi sehingga hasilnya terlihat rapi. Spasi sebanyak 5. Jika di sini 1 digit, maka dianggap adalah bagian utama. Sehingga jika kita isi di sini, maka indentasinya akan tidak berubah, tetap di paling kiri. Nah, di sini kita bisa sedikit modifikasi, misalnya untuk membuat bagian utamanya kita akan berikan harus menggunakan huruf besar. Kita akan modifikasi di sini dengan fungsi proper. Kita akan wajibkan fungsi proper di sini pada sel B9, fungsi proper. Kita pakai yang di sini. Kemudian untuk subbagiannya kita wajibkan dia pakai fungsi bukan proper di sini. Kita gunakan fungsi upper supaya huruf besar semua, huruf kapital semua. Kemudian untuk subbagiannya baru kita pakai fungsi proper. Untuk membuatnya huruf besar di awal katanya saja, yang lainnya huruf kecil. Enter. Drag. Maka hasilnya akan terlihat seperti ini. Setiap kali kita mengisikan bagian utama meskipun dengan huruf kecil, maka otomatis akan diubah menjadi huruf besar. Tapi jika subbagian kita isi meskipun dia huruf besar, maka dia akan diubah menjadi huruf kecil. Nah, ini adalah contoh pertama dari penggunaan fungsi wrap pada kasus yang lebih kompleks. Nah, contoh berikutnya kita akan gunakan fungsi wrap untuk membuat sebuah data bar. Di sini terdapat 2 kolom data, yaitu data target dan data aktualnya. Dan kita akan bandingkan 2 data ini, kemudian kita visualisasikan dalam bentuk data bar, dan hasilnya akan terlihat seperti ini. Oke. Kita gunakan fungsi wrap. Kemudian bagian teksnya kita akan isikan dengan simbol seperti ini. Lihat pada keyboard di atas tombol enter. Kemudian kita akan ulangi sebanyak yaitu aktual dibagi dengan target, kemudian dikalikan 100. Beri penutup untuk fungsi wrap dan enter. Maka di sini bisa kita lihat karakter yang ada di sini akan diulangi sebanyak hasil dari formula yang kita buat. Nah, untuk membuatnya menjadi data bar, terlihat seperti data bar. Di sini misalnya kita drag dulu ke bawah. Untuk membuatnya seperti data bar, kita ubah fontsnya menjadi stencil.
maka dia akan terlihat seperti ini, seperti sebuah data bar. Karena font stensil ini dia bentuknya lebih tebal sehingga teks yang ada di sini yang kita buat akan menjadi terlihat tebal dan sehingga membuatnya menjadi lebih rapat sehingga membentuk histogram atau data bar seperti ini. Nah, itu tadi penggunaan fungsi wrap dari yang simple sampai yang kompleks. Mudah-mudahan bisa dipahami. Jika ada pertanyaan atau masukan silahkan tinggalkan di kolom komentar. Jika kalian mendapatkan manfaat dari video ini silahkan subscribe, like, dan aktifkan notifikasinya. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.